Wasilah, sesuatu yang dijadikan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang boleh pertama dengan amal soleh, dengan asmaul husna, ya, dengan asmaul husna. Boleh kita minta doakan kepada orang-orang soleh di waktu masih hidup. Kalau kita hidupkan saja Bapak Ibu, biasakan sholat tahajud, biasakan sholat berjamaah, biasakan sholat sunat, biasakan puasa sunat, ya, biasakan sholat duha, biasakan bersedekah, biasakan baca Quran. Ini saja kita hidupkan dalam hidup kita, itu sudah wasilah yang terbaik. Siapa yang bisa menjaga sholat berjamaah 40 hari, maka dia terlepas dari penyakit munafik. Maka dibikinlah program supaya bisa sholat berjamaah 40 hari. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Kita berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, jagalah dirimu dengan aturan-aturan Allah, dan carilah wasilah, carilah perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan berjihadlah di jalannya sungguh-sungguh menegakkan agamanya agar kamu mendapat keuntungan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Maidah ayat 35. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari undangan Allah jamaah salat subuh, alhamdulillah kita masih sehat dan masih diberi hidayah sehingga kita dimudahkan Allah menunaikan salat subuh berjamaah di masjid kebanggaan kita, Masjid Raya Sumatera Barat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, sebelum kita bertebaran ke permukaan bumi mencari rezeki Allah, kaji kita pagi ini tentang tawassul. Apa itu tawassul atau wasilah? Ada tawassul yang dibolehkan, ada tawassul yang dilarang. Mari kita lihat tadi surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Kita tahu takwa itu imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, mematuhi semua perintah Allah dan berusaha menjauhkan diri dari yang dilarang. Jadi kita berusaha untuk sholat 5 waktu berjamaah, ditambah dengan sholat-sholat sunat, sholat sunat rawatib sebelum dan sesudah sholat yang wajib yang ada 12 rakaat itu, sholat duha, sholat tahajud, sholat tahiyatul masjid setiap kali masuk masjid, bersedekah, sekali-sekali puasa. Puasa kata Nabi 3 hari dalam sebulan, puasa sunat.
atau puasa Senin Kamis, bersedekah, dan semua amal baik, menjauhkan diri dari menipu, mengurangi uang orang, mengurangi timbangan, itu semuanya adalah untuk kebaikan kita. Namanya kita bertakwa, menjaga diri dengan aturan-aturan Allah. Kemudian carilah wabtagu ilaihil wasilah. Carilah olehmu perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Carilah olehmu perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi wasilah itu apa? Wasilah itu sesuatu yang kita jadikan sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada sesuatu agar tujuan kita tercapai. Saya kasih contoh dalam kehidupan kita di dunia ini. Ini di dunia dulu ya. Dalam hidup ini kita juga perlu wasilah. Misalnya kita punya sekolah, punya pesantren. Lalu kita ingin dapat bantuan dari pemerintah asrama ya. Rusun Nawa, rumah susun mahasiswa. Ya, nanti yang akan dibangun oleh kementerian, mungkin kementerian apa itu namanya? PUPR. Ya. Bagaimana caranya supaya sekolah kita dapat bantuan dari pemerintah atau dari kementerian PUPR, bantuannya berupa rumah mahasiswa asrama ya, Rusun Nawa. Pokoknya tahu selesai ya, dibangun. Tentu kita tidak punya channel, tidak punya jalan kepada menteri, kepada presiden ya. Maka kita perlu cari wasilah. Apa wasilahnya? Oh, ada anggota DPR RI dari Sumatera Barat. Kita masukkan proposal, ya kita ikuti jalannya, kita ikuti aturannya, lalu kita dekati orang-orang yang bisa mendekatkan kita kepada menteri itu, sehingga proposal kita disetujui, ya disetujui. Lalu ditetapkanlah akan dibangun Rusun Nawa di sekolah kita. Jadi untuk mendapatkan sesuatu perlu ada wasilah, ada perantara. Ini kalau contoh lagi Bapak Ibu. Ada tim safari Ramadan dari pemerintah provinsi. Ya. Kita ingin masjid kita di kampung kita dapat bantuan. Walaupun bantuannya hanya 20 juta ya. Tapi bagaimana caranya? Dibuat proposal dari masjid, dicari wasilah-wasilah, jalan-jalan ya. Mungkin kepada bagian Kesra di kabupaten, di kota, lalu di Kesra di kantor gubernur, dibuat proposalnya, diikuti prosesnya, lalu kita cari bagaimana wasilah bisa supaya tujuan kita tercapai, permintaan kita dikabulkan, ya. Kita carilah sesprinya gubernur, asisten pribadi gubernur, sehingga ACC bulan Ramadan besok tim Ramadan datang ke kampung Bapak. Jadi itu artinya wasilah. Tetapi apakah kepada Allah kita perlu berwasilah? Ya. Siapa yang jadi wasilah supaya permintaan kita dikabulkan oleh Allah? Ya. Di sini wabtagu ilaihil wasilah. Wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah amal soleh. Jadi bukan orang. Kita minta tolong kepada wali, pergi ke kuburan. Sudah jelas orang itu sudah meninggal. Minta tolong doakan saya. Itu tidak bisa, dia sudah meninggal dunia ya. Jadi wasilah itu berupa amal soleh. Selalu berbuat baik, berusaha mentaati Allah. Dengan wasilah itu tercapailah apa yang kita
inginkan. Di dalam hadis, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu bab pertama tentang niat. Ya. Diceritakan, ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Diceritakan di situ, mungkin Bapak Ibu sudah hafal, sudah kenal ini ceritanya, sudah banyak ya. Ada tiga orang pergi bersafar. Ya. Lalu hari hujan, mereka masuk ke dalam gua, berlindung ke dalam gua. Rupanya karena hari hujan jatuhlah batu besar dari atas sehingga pintu gua itu tertutup. Ini bahaya nih, bisa mati di dalam gua. Pintu gua tertutup karena batu besar jatuh dari atas. Lalu ketiga orang ini, bagaimana caranya kita melepaskan diri dari kesulitan ini ya? Kesulitan hidup di dalam gua, tertutup pintu gua dengan batu besar. Maka dia berwasilah dengan menyebut kebaikan-kebaikannya selama ini, ya, supaya Allah melepaskan dirinya dari kesulitan. Kita tahu apa kisahnya Bapak Ibu. Yang pertama itu dia berdoa, menyebut-nyebut kebaikannya pada Allah. Ya Allah, saya punya dua orang tua yang sudah tua sekali. Ibaratnya saya selalu merawatnya, menjaganya. Kalau menyiapkan makanannya, melap badannya, ya, menukar bajunya. Orang tua lah talalo di dipan, di kasur sekian bulan. Saya jaga orang tua saya, makanannya, ya, semuanya. Suatu hari saya bawa makanan, rupanya ibu bapak saya yang sakit, yang sudah tua ini tertidur. Saya tidak mau mengganggunya. Sampai pagi baru saya suapkan dia. Saya lakukan ini lama ya Allah. Kalau perbuatan baik saya ini Engkau terima ya Allah. Kalau perbuatan baik saya ini betul-betul karena Engkau terima ya Allah. Tolong lepaskan kami dari kesulitan ini. Maka didoronglah batu besar yang menutup gua tadi. Didorong bertiga, ya, bergerak. Tapi belum bisa keluar. Lalu giliran yang kedua, kamu lagi. Jadi dari pesan pertama apa? Berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik itu adalah wasilah supaya permintaan kita dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, ya Allah, saya ini saudagar, saya ini bos, punya anak buah banyak, saudagar kambing. Punya anak buah yang mengembalakan kambing, memberi makan, memeliharanya. Semua anak buah saya kasih gaji, saya kasih honor. Saya kasih honornya sesuai dengan aturan, tidak pernah saya lalaikan. Ada satu orang anak buah saya ya Allah, gajinya belum diterima, dia sudah pergi, berhenti kerja. Lalu beberapa tahun kemudian gajinya ini, gaji pegawai saya ini, dia belum dapat gaji sudah pergi. Lalu gajinya saya belikan hewan ternak sehingga ternaknya berkembang. Ya. Lalu beberapa tahun kemudian anak buahnya ini datang. Pak, saya minta gaji saya yang dahulu 1 bulan belum dibayar. Saya sudah pergi. Lalu kata bosnya, ya gajimu tuh kambing sebanyak ini, ambillah. Kata anak buahnya, Pak, saya tidak minta kambing sebanyak itu, Pak. Saya cuma minta gaji saya sebulan saja dulu. Yang dulu saya tidak ambil. Apa kata bosnya? Iya, gajimu yang sebulan itu karena tidak kau ambil-ambil, saya belikan kambing yang berkembang biak. Itulah, ambil semua ini. Ini gajimu ini. Ya Allah, kalau kebaikan ini Engkau terima,
Ya, tolong lepaskan aku dari kesulitan ini. Jadi berwasilah dengan amal soleh. Maka didoronglah batu yang menutup pintu gua tadi, didorong, lalu bergerak, tapi belum bisa keluar. Jadi ada pesan Bapak Ibu kalau jadi bos, jadi saudagar, punya anak buah, bayar gajinya, jangan dilambat-lambatkan. Ya, kata Nabi apa? U'tul ajira ajrahu qabla an yajifa uruqahu. Bayarkanlah gaji pekerja sebelum kering keringatnya. Jangan sudah lewat 1 bulan gajinya tidak dibayar-bayar. Padoso ya. Artinya bayar cepat, dan gajinya jangan digaji kecil. Gajinya standar apa? UMR Pak ya, PMP. Apa? Upah minimum provinsi. Kalau kamu mempekerjakan orang, bilang upahnya. Kamu kerja di toko, kerjanya dari pagi jam 8 sampai jam 5, gajinya 2,5 juta sebulan. Jangan ada orang kampung menganggurnya di kampung, daripadanya menganggur rancak dibawa ke Padang, karajo di toko awak, tapi upahnya tidak diberitahu. Ya, jadi upahnya harus diberitahu. Tidak boleh memakan uang orang lain. Dia dipekerjakan tapi upahnya tidak dibayar. Ya. Baik, yang ketiga, yang ketiga ini dia berdoa, ya Allah, saya punya anak mama, anak paman saya gadis cantik. Gadis cantik ya Rasul, ya Allah. Saya tertarik dengan dia. Lalu saya rayu dia. Saya mau ajak jalan-jalan, rupanya dia tidak mau. Saya kasih uang dia. Saya kasih uang, saya kasih emas, mau dia jalan-jalan sama saya. Ya. Lalu sampailah saatnya saya akan berzina dengan dia. Saya akan berzina dengan anak paman saya ini, anak gadis yang cantik ini. Tapi anak paman saya itu bilang, ittaqillah, takutlah kamu pada Allah bang, jangan berzina, jangan berbuat ini, kita belum nikah. Akhirnya saya tahan diri saya, tidak jadi saya berzina, ya Allah. Kalau ini perbuatan saya ini engkau terima, amal baik, amal soleh ini saya terima, saya bisa menahan diri dari perbuatan yang engkau larang. Kalau engkau terima ini, tolong lepaskan kami dari kesulitan ini. Maka dia doronglah bertiga lagi batu yang menutup pintu gua tadi. Bisa keluar ya, bisa keluar. Apa pelajaran yang dapat diambil dari sini Bapak Ibu? Berwasilah dengan amal soleh boleh. Jadi carilah olehmu wasilah untuk mendekatkan diri pada Allah. Apa itu wasilahnya? Beramal soleh. Ya. Jadi nanti di suatu saat kita sedang kesulitan, ya Allah, ambo di PHK ya Allah, berhenti kerajo. Ya. Susah duit gini. Tolong carikan jalan keluar ya Allah. Ya. Dulu saya waktu kaya, saya tolong orang miskin ya Allah. Ada tetangga saya miskin, anaknya mau sekolah tak ada uang, saya bantu dia. Saya bayarkan uang sekolahnya sampai tamat, sampai kerja. Kalau kebaikan ini engkau terima ya Allah, tolong carikan saya jalan keluar dari kesulitan. Ini namanya berwasilah dengan amal soleh. Jadi Bapak Ibu, carilah wasilah untuk mendekatkan diri pada Allah. Wasilahnya bukan orang, tapi wasilahnya apa? Amal soleh. Ya, sesuai dengan firman Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah carikan dia jalan keluar dari kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Jadi siapa yang bertakwa, menjaga amal soleh, maka
yaj'al lahu makhraja, Allah carikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya, dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tak diduga-duga. Ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa, yang suka berbuat baik, maka Allah jadikan urusannya mudah. Kalau kita suka mempermudah orang, nanti Allah akan beri kemudahan-kemudahan pada kita. Tapi kalau kita mempersulit orang, maka kita pun akan dipersulit orang. Kalau orang Hindu bilang hukum karma. Kalau kita melawan pada orang tua kita sekarang, nanti anak kita akan melawan pada kita. Ya. Berbuat baiklah pada ibu bapakmu, nanti anakmu akan berbuat baik padamu. Tapi kalau kita melawan pada ibu bapak sekarang, maka anak kita nanti akan melawan pada kita. Ya. Kalau kita suka memberi kemudahan-kemudahan, maka nanti urusan kita dimudahkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu yang berurusan dengan orang, mengurus kepentingan orang banyak, kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit. Ya, ini kadang-kadang dibalik. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Apakah di kantor lurah, di kantor camat, di wali kota, dinas pendudukan, di paspor, imigrasi, ya. Memang sesuai aturan, tapi harus diberi kemudahan. Ya. Siapa yang bertakwa pada Allah, diberi kemudahan oleh Allah dalam urusannya. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya, Allah maafkan dosa-dosanya. Baik Bapak Ibu, jadi wasilah itu apa? Perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga permohonan kita dikabulkan. Tadi proposal kita di ACC tadi, kalau kepada manusia, ya. Apa yang pernah menjadi wasilah? Pertama adalah amal soleh kita. Boleh kita sebut-sebut kalau kita sedang kesulitan, kita sebut, ya Allah, dulu saya begini ya. Tolonglah carikan jalan keluar dari kesulitan hidup, ya. Jadi yang menjadi wasilah pertama apa? Amal soleh. Ya, yang kedua, dengan berwasilah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Apa itu? Asmaul Husna. Jadi kalau berdoa, dipuji-puji Allah itu. Apa? Kita ini sudah hafal Bapak Ibu. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang baik, yang 99 itu. Itu bukan hanya untuk dinyanyi-nyanyikan. Dipakai untuk berdoa. Ya, fad'uhu biha, berdoa pada Allah dengan baca Asmaul Husna. Wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Biarkan saja mereka yang ingkar pada Allah itu, nanti mereka akan dapat balasan. Jadi begini, apa wasilah yang kedua dengan nama Allah. Misalnya apa? Allahumma as'aluka fa inni a'lamu annaka rahman, annaka rahim, irhamna ya Rabb. Jadi dipuji dulu. Antar rahman, antar rahim, irhamna ya Rabb. Antar razzaq, warzuqna ya Rabb. Ya, jadi engkau pemberi rezeki, berilah rezeki kami. Ya. Antal ghafur, ighfir lana, faghfir lana. Jadi wasilah yang pertama dengan amal soleh, dengan perbuatan amal soleh kita. Wasilah yang kedua dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jadi kalau berdoa, dipuji-puji Allah dulu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Razzaq, farzuqna. Ya. Kalau jadi begitu. Yang kedua apa? Dengan apa? Dengan Asmaul Husna. Yang ketiga yang boleh Bapak Ibu, kita minta didoakan kepada orang-orang soleh. Kalau dahulu kepada Nabi, ya. Kalau Nabi masih hidup,
ya Rasulullah tolong doakan. Seperti Bapak Ibu kenal kisah Sa'labah ya. Sa'labah yang hidupnya miskin, tapi dia berkali-kali minta kepada Nabi, doakan saya ya Rasulullah agar saya jadi orang kaya ya. Tapi kata Nabi apa? Saya takut nanti kalau kamu kaya malah kamu lupa pada Allah. Ya. Tidak ya Rasulullah. Lalu Nabi doakan supaya Sa'labah jadi orang kaya. Bahkan Nabi beri kambing 2 ekor sepasang ya, sehingga Sa'labah jadi orang kaya. Tapi sudah kaya dia tidak ke masjid lagi. Ini tipe manusia apa? Sebelum ketika dapat kesulitan dia dekat-dekat pada Allah. Setelah dapat apa yang diinginkan dia lupa pada Allah. Atau istilahnya sebelum dapat kursi sering baca ayat kursi, setelah dapat kursi ayat kursinya tinggal di rumah. Ya. Jadi minta doakan kepada orang soleh. Misalnya ada orang soleh ini bukan hanya, pokoknya Bapak Ibu tahulah siapa di antara kita yang kelihatannya soleh menurut kita ya, soleh lahiriah. Kita hanya bisa menghukum secara lahiriah. Dia rajin sholat berjamaah, suka puasa Senin Kamis, rajin bersedekah, baca Quran tiap hari. Ini orang soleh nih, Pak. Tolong doakan saya ya Pak. Doakan saya agar saya sehat, banyak rezeki. Itu boleh ya. Jadi wasilah yang boleh, wasilah yang masyru'. Pertama, berwasilah, berperantara dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan. Yang kedua, berwasilah dengan asmaul husna, wasifat dan sifat-sifat Allah tadi ya. Yang ketiga, boleh kita minta doakan kepada orang-orang yang soleh. Kita sedang sakit, datang orang soleh menjenguk, tolong doakan saya ya Pak. Jadi Bapak Ibu, kalau menjenguk orang sakit itu kita berdoa di sana, tidak sekedar mau tahu-tahu saya. Kita doakan ya. Ayo kita doa supaya Bapak ini sembuh. Ya, jangan ditakut-takuti pula. Kepatang kawan nambo sakit bentuk ko matinya Pak. Tentu takutnya. Ya. Kadang-kadang kita melihat orang sakit Bapak Ibu, dibawa buah apel, dibawa pisang, dibawa gulai ayam. Ini sakit, tidak bisa makan. Ya, siapa yang makan? Yang menunggu. Waktu sehat tidak pernah dia dikasih gulai ayam. Waktu sehat tidak pernah dikasih pisang, dikasih mangga. Lah sakitnya di rumah sakit baru dibawa pisang. Ya. Jadi kadang-kadang kita terbalik Bapak Ibu ya. Baik. Jadi tawassul yang boleh pertama dengan amal soleh, yang kedua dengan asmaul husna, yang ketiga kita minta doakan pada orang-orang soleh. Bapak Ibu, ada namanya mendoakan orang yang didoakan tidak tahu. Kita tahu saudara kita itu sakit, saudara kita itu susah. Ya Allah, tolong sembuhkan saudara saya itu ya Allah. Tidak ada yang dapat menyembuhkan kecuali Engkau. Dia susah hidupnya ya Allah, tolong lapangkan rezekinya. Tapi yang didoakan tidak tahu bahwa kita mendoakannya. Itu malaikat bilang apa? Untukmu seperti itu juga. Jadi kalau kita mendoakan orang, malaikat juga untukmu juga begitu. Untukmu juga rezeki lapang, untukmu juga badan sehat. Makanya tidak boleh mendoakan yang buruk-buruk. Ya Allah, mati ditabrak motor lah hendaknya Allah. Mati terjangkang lah hendaknya ya Allah. Ya. Bagimu begitu juga. Bagimu begitu juga kata malaikat ya. Jadi engkau juga mati terjangkang ya. Jadi tidak boleh mendoakan yang buruk-buruk. Wasilah yang tidak boleh Bapak Ibu, wasilah yang tidak boleh yaitu yang pertama minta didoakan pada orang soleh yang sudah mati. Ya, wali-wali Allah, ada buya, ada kiai, ada tuanku sudah meninggal dunia, sudah dikubur.
Ya. Lalu kita minta berkah, ada lamang, ada tapai, ada kue diletakkan di kuburan. Untuk apa itu? Mencari berkah. Lalu minta kepada syekh, ya syekh tolong doakan saya agar masuk surga. Inilah mati. Ya. Ini mengagung-agungkan. Kita boleh ziarah kubur, Bapak Ibu. Ziarah kubur itu apa? Mengingatkan kita pada kematian. Ya. Jadi kalau lewat di Tunggul Hitam, berhenti sebentar, berdoa. Ya. Ya ahlal assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya, minal mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum wahai para penghuni kubur, orang mukmin dan mukminat. Antum sabiqun wa nahnu insyaallahu lahikun. Kamu sudah lebih dahulu, kami insyaallah akan menyusul. Kita doakan orang yang sudah meninggal itu. Bukan kita minta doa, wahai syekh tolong doakan saya, nyalah mati. Ya. Jadi ini tidak boleh minta didoakan kepada orang yang sudah meninggal dunia, walaupun dia orang soleh, ya, atau diagung-agungkan kuburannya, dikasih kelambu, dikasih minyak parfum, ya. Jadi Bapak Ibu, saya dulu kuliah di Mesir. Jadi bagi Bapak, kalau anak Bapak Ibu ada yang kuliah di Mesir, di Mesir itu ada Masjid Husain namanya. Masjid Husain. Kenapa disebut Masjid Husain? Karena di depan mimbarnya ada kuburan Husain. Jadi ini mimbar, masuk ke sana, belok sedikit, ada kuburan Husain. Kuburannya dikasih aluminium, dikasih parfum, ya. Lalu orang duduk di sekitar itu, ya. Di sekitar itu, ya. Ketika siapa itu Husain, Bapak? Husain itu adalah cucu Nabi. Di mana Husain meninggal dunia? Husain meninggal dunia bukan di Mesir. Husain meninggal dunia di mana? Di Padang Karbala, ya. Di Irak. Lalu saya tanya jadi kalau Masjid Husain itu Bapak Ibu, kalau Masjid Raya ini misalnya ini Masjid Husain, saya naik taksi, lalu sopir taksinya berhenti sebentar. Assalamualaikum ya Husain. Gitu. Ya. Menghormati apa? Husain. Ya. Kalau saya tanya sama orang Mesir itu, di mana Husain itu meninggal? Bukan di Mesir. Ya. Apa katanya? Iya, tidak di Mesir. Cuma di kuburan ini ada apa? Ada siwaknya Husain. Apa siwak? Gosok giginya. Ada rambutnya Husain katanya. Oh, jadi isinya cuma siwak dan rambut. Kalau hari ulang tahun Husain, kalau hari ulang tahun Husain, ya, hari lahir Husain, miladnya Husain, itu dari berbagai kampung datang dan berputar-putar di kuburan. Apa? Hayya hayya Husain, hayya hayya Husain. Hiduplah Husain, hiduplah Husain, ya. Saya tidak tahu ini, mungkin ada hubungannya dengan oya Husain, ya. Oya Husain. Kalau di apa Pak? Marak Tabui, ya. Kalau di sana hayya hayya Husain, hiduplah Husain. Tapi di sini berubah jadi oya Husain, ya. Jadi yang tidak boleh apa? Meminta didoakan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian menyembelih sembelihan lalu disembahkan ke kuburan. Kita sembelih kambing. Kalau lulus anak saya jadi PNS, ambo bantai kambing, babuek golek kambing, makan di kuburan, dikasih ke kuburan. Jadi Bapak Ibu di Jakarta, di beberapa daerah pinggiran ada kuburan. Kalau malam Jumat itu ditaruh bubur merah, bubur putih. Malam Jumat, ya, bubur merah, bubur putih, lalu ditaruh piti, ya.
Ada yang 1.000, ada yang 5.000, 10.000 diseraan di kuburan tuh. Ya. Supaya yang meninggal ini apa? Memberi wasilah agar dia diselamatkan di dunia, dilapangkan rezekinya ya. Jadi berwasilah dengan kuburan, ditaruh apa? Bubur merah, bubur putih. Kalau awak lamang tapai ya. Lalu diseraan piti 10.000, 5.000, 20.000 ya. Malam Jumat Bapak Ibu. Besok pagi sudah habis itu semua. Tapi yang makan siapa? Apakah orang kuburan yang makan? Tidak. Di belakang itu ada preman-preman mencigok-cigok. Lapai orang dimakan buburnya, dimakan ya, diambil pitinya. Besok pagi orang yang meletakkan bilang, wah sudah habis dimakan oleh penghuni kubur. Padahal yang makan bukan penghuni kubur. Ya. Jadi ini Bapak Ibu, itu yang tidak boleh ya, memberi sesajen ke kuburan. Bapak Ibu, terakhir, ibadat yang paling afdol yang manfaatnya dirasakan oleh orang banyak. Kalau anak saya lulus jadi PNS, lulus di Telkom, bukan dibantai kambing dikasih ke kuburan. Tetapi apa? Saya undang anak yatim 30 orang makan di rumah, pulangnya dikasih amplop, kasih piti. Atau kalau lulus anak saya di Telkom, saya beli karpet 2 sak, 1 sak untuk masjid. Ini manfaatnya dirasakan oleh orang banyak. Saya beli pompa sanyo untuk masjid. Jadi kalau saya jadi anggota DPR, saya usahakan ini jalan di aspal. Mungkin anggota DPR-nya sudah meninggal, tapi amal baiknya masih dinikmati oleh orang banyak. Jadi amal soleh yang paling afdol apa? Yang manfaatnya dirasakan oleh orang banyak. Kalau anak saya lulus di Telkom, saya akan puasa Senin dan Kamis. Boleh, tapi tidak afdol. Karena puasa itu hanya untuk kita. Jadi boleh puasa Senin Kamis ditambah memberi makan fakir miskin ya, memberi karpet untuk masjid sekian sak. Pokoknya apa yang manfaatnya dirasakan oleh orang banyak. Jadi demikian Bapak Ibu. Kesimpulannya apa? Wasilah, sesuatu yang dijadikan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang boleh pertama dengan amal soleh ya. Maka mari kita tambah amal soleh kita, bertambah umur kita, bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebenarnya bertambah umur kita lebih mendekatkan kita ke pintu kubur ya. Yang kedua dengan asmaul husna ya, dengan asmaul husna. Yang ketiga, boleh kita minta doakan kepada orang-orang soleh di waktu masih hidup. Kalau sudah mati, tentu tidak bisa kita minta kepada orang mati ya. Sama dengan kita minta ke dukun Bapak Ibu ya. Wahai dukun, tolong kayakan saya. Dukun saya miskin ya. Ya. Wahai dukun, tolong rubah nasib saya. Dukun saya nasibnya tidak berubah dong. Ya. Jadi kalau minta kepada orang yang sudah mati tentu tidak bisa Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu dulu di pasar raya ini ambo lalu, kini mungkin tidak ada lagi. Bimbo-bimbo, Pak, siko Pak. Cari apa nih Pak? Ruas jari ya. Letak tangan. Siko Pak. Dicari nasib. Nasib apa sudah berubah di bawah janjang. Nasib orang lu berubah ya. Jadi minta doa kepada orang soleh yang masih hidup ya. Kalau yang sudah meninggal tidak. Yang tidak boleh apa tadi? Kepada orang soleh yang sudah meninggal dunia atau memberi sesajen ke kuburan. Daripada memberi sesajen ke kuburan, lebih baik kasihlah ke panti ya. Saya kira itu. Jadi ayat apa tadi Bapak Ibu jangan lupa surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman,
bertakwalah pada Allah, jaga dirimu dengan melakukan amal soleh. Ya, wabtagu ilaihil wasilah, carilah sesuatu yang bisa mendekatkan dirimu pada Allah. Apa itu? Amal soleh. Ya, wajahidu fi sabilihi, bersungguh-sungguhlah berjihad, la'allakum tuflihun. Kalau ingin kaya di dunia, bersungguh-sungguh bekerja. Kalau ingin senang di akhirat, bersungguh-sungguh beribadah. Ya, awak ingin masuk surga, tapi sholatnya di akhir waktu, cepat pula lagi. Ya. Jadi kalau ingin kaya di dunia, bersungguh-sungguh bekerja. Kalau ingin senang di akhirat, bersungguh-sungguh berbuat baik. Demikian saja. Baik, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, ini Bapak Ibu ya. Bagaimana kalau kita berwasilah dengan cara bertarikat untuk melatih diri untuk selalu berzikir dan dibimbing oleh guru. Jadi Bapak Ibu, tarikat itu ada tarikat yang mu'tabarah ya, tarikat yang dibolehkan, ada tarikat itu asalnya jalan Bapak Ibu ya. Thariqah itu artinya jalan. Apa itu jalan? Jalan yang dibuat untuk mendekatkan diri pada Allah. Ya. Jadi kalau mungkin kalau tarikatnya masih dalam yang baik, yang mu'tabarah, tidak mengapa. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, jalan mendekatkan diri pada Allah itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Siapa yang paling dekat dengan Allah? Siapa? Nabi Muhammad. Kalau kita hidupkan saja Bapak Ibu, biasakan sholat tahajud, biasakan sholat berjamaah, biasakan sholat sunat, biasakan puasa sunat, ya, biasakan sholat duha, biasakan bersedekah, biasakan baca Quran. Ini saja kita hidupkan dalam hidup kita, itu sudah wasilah yang terbaik ya. Tapi kalau mau ikut tarikat, ya boleh dalam rangka melatih diri ya, melatih diri untuk mendekatkan diri pada Allah. Tapi jangan mengharamkan yang dihalalkan Allah. Apa? Haram makan daging, haram makan ikan, haram apa? Segala yang berdarah ya Pak ya. Kan baik tuh Pak Ustadz. Ya, katanya niatnya kan baik supaya nafsu tidak besar ya. Kalau makan daging, apalagi daging kambing, nanti nafsunya besar, nanti ibadah malas ya. Tapi apa? La tuharrimu ma ahallallahu lak. Jangan kamu haramkan apa yang dihalalkan oleh Allah ya. Jadi kalau untuk latihan saja, Bapak Ibu mungkin di kampung-kampung ada tarikat ya. Ada 40 hari namanya. 10 hari sebelum Ramadan, orang tua kita sudah masuk ke masjid ya. Berapa? Jadi 40 hari ya. Karena ada hadis, siapa yang bisa menjaga sholat berjamaah 40 hari, maka dia terlepas dari penyakit munafik. Maka dibikinlah program supaya bisa sholat berjamaah 40 hari. 10 hari sebelum Ramadan sudah masuk dia di masjid, sampai nanti baru keluar ya. Dia di satu sisi bagus itu ya, melatih diri ya. Jadi untuk melatih diri untuk dekat dengan Allah dibolehkan Bapak Ibu ya. Tapi jangan sampai, maaf ini, kalau tarikat yang sesat, apa bagaimana yang sesat? Tidak sholat karena merasa sudah dekat dengan Allah. Kalau itu tidak apa? Kenapa tidak sholat? Saya sudah dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah lalu tidak sholat, tentu itu tidak benar Bapak Ibu ya. Tapi itu bukan, itu yang tidak benar itu. Maaf Bapak Ibu, ini saya belajar juga di dalam tasawuf. Tapi nanti tanyalah pada ahli tasawuf ya. La ilaha illallah itu apa artinya? Tidak ada Tuhan selain Allah ya.
itu Allah masih jauh itu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Karena Allah itu masih jauh. Sama seperti saya bilang, tidak ada gubernur Sumbar selain Buya Maheldi. Masih jauh tuh. Ya. Tapi kalau dekat, Allah itu ada di hadapan kita. La ilaha illa anta. Anta itu apa? Sudah ada di depan kita. Tidak ada Tuhan selain engkau. La ilaha illa anta. Sudah di depan ya. Yang lebih dekat lagi apa? La ilaha illa ana fa'buduni. Tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku. Kenapa itu? Karena Allah sudah masuk ke dalam diri kita. Allah sudah masuk ke dalam diri. Maka saya bicara. Yang bicara bukan saya, Allah. Cuma melalui lidah saya. Jadi saya sudah kemasukan Allah. Biasanya orang kemasukan setan ya. Ini kemasukan Allah. Namanya apa? Manunggal. Manunggaling kaula Gusti. Apa? Allah sudah masuk ke dalam tubuh kita sehingga kita sudah dekat. Maka la ilaha illa ana fa'buduni. Tidak ada Tuhan selain saya. Sembahlah saya. Bukan saya, tapi Allah sudah masuk ke dalam tubuh saya. Kalau Allah sudah masuk ke dalam tubuh, itulah dekat. Jadi kalau yang seperti itu tentu tidak bisa Bapak Ibu ya. Yang paling dekat dengan Allah siapa? Nabi Muhammad. Maka yang menjadi contoh sebaiknya Nabi Muhammad. Membacakan Al-Fatihah untuk orang lain, apakah termasuk wasilah? Ya, jadi Bapak Ibu, ini masalah khilafiyah ya. Masalah apa? Khilafiyah. Jadi ada yang membolehkan ya kita baca Al-Fatihah untuk almarhum misalnya. Ya, jadi ini namanya berwasilah dengan amal soleh. Ya, kalau Ustadz Abdul Somad kita mendoakan orang, kita bersedekah untuk orang tua kita itu sampai ya, untuk orang soleh. Jadi bersedekah dengan Al-Fatihah ini. Namun ada juga pihak yang tidak terima ini ya, karena katanya amal soleh kita apa yang kita kerjakan ya. Tapi sebenarnya ini kalau mengirim Al-Fatihah ya kita ambil yang boleh lah gitu ya. Tapi ada yang bilang tidak boleh. Yang bilang tidak boleh itu karena apa? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya. Seorang tidak akan mendapatkan dosa kecuali apa yang dikerjakan, tidak akan dapat pahala kecuali apa yang dilakukan. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, kita boleh mendoakan orang-orang yang lain. Dalam Quran ada Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan ampunilah dosa-dosa saudara-saudara kami yang sudah meninggal dunia. Jadi boleh Bapak Ibu ya. Boleh mendoakan itu. Selawat pada Rasulullah. Oh iya. Jadi berwasilah kepada Nabi ya, berwasilah kepada selain Allah. Tadi yang berwasilah itu dengan amal soleh, dengan nama Allah, minta doakan pada orang-orang soleh yang mintakan wasilah untuk Nabi ya. Nabi akan memberikan syafaat kepada kita. Kalau sudah azan apa doanya? Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati. Ini ada yang pakai Sayyidina, yang tidak ya. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya, wasyarafa. Berilah kepada Nabi wasilah. Nanti Nabi akan memberikan syafaatnya kepada kita. Ya. Saya sudah berdoa namun ini dia Bapak Ibu ya. Saya sudah berdoa namun belum juga dikabulkan. Ini Bapak Ibu, kalau kita sudah berdoa tidak boleh bosan-bosan. Pak Ustaz, ambo 5 tahun berdoa, tak jauh dikabul-kabulkan. Manga Allah kau diam Allah. Tidak boleh begitu Bapak Ibu ya. Kenapa? Ada 3 cara Allah mengabulkan doa. Ini dalam hadis Bapak Ibu ya. Ada 3 cara Allah mengabulkan doa. Yang pertama,
dikabulkan kontan. Ini da'watul mazlum. Ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutilah doa orang yang teraniaya, ya, orang yang dizolimi, karena tidak ada hijab antaranya dengan Allah. Tapi kontan ini juga kadang-kadang kontannya memang hari itu juga, kadang-kadang seminggu lagi, ya. Akhirnya yang jadi doa orang yang dizolimi. Yang kedua, Allah tidak kabulkan waktu ini, tapi Allah cari timing yang tepat. Allah cari waktunya yang tepat. Kapan yang tepat menurut Allah? Ini Bapak Ibu, suaminya sedang kuliah S2, istrinya kuliah S2. Sudah 3 tahun bernikah, dia tidak dapat anak. Sudah 5 tahun nikah, tidak dapat anak. Dia sudah berobat kemana-mana, ke dokter kandungan, berobat ke mana-mana, tidak juga dapat anak. Sudah 5 tahun. Nah, rupanya setelah selesai dia kuliah, hamil istrinya, baru dia dapat anak. Artinya apa? Belum waktunya kamu punya anak, kamu sedang kuliah, nanti kuliahmu tak selesai, ya. Jadi ada yang dikabulkan menunggu timing yang tepat. Kapan timingnya? Tapi kalau sudah 10 tahun tidak juga beranak, sudah 15 tahun nikah dan juga dapat anak, sudah 20 tahun dan juga dapat anak, jangan marah-marah sama Allah. Ya Allah, saya minta anak kok nggak dikasih-kasih, ya. Sudah 20 tahun percuma berdoa. Tidak boleh, ya. Karena berdoa itu adalah ibadah. Itulah mungkin yang terbaik menurut Allah. Ya. Itulah yang terbaik menurut Allah. Ya. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu, tapi sesuatu itu sebenarnya tidak baik buatmu. Dan kamu membenci sesuatu, tapi sesuatu itu sebenarnya baik bagimu. Allah lah yang tahu, kamu tidak tahu. Kita ingin punya anak, sudah berusaha kesana sini, sudah berdoa, bahkan berdoa di depan multazam, di raudhah, tidak juga dikabulkan. Mungkin itulah yang terbaik menurut Allah. Kalau begitu bagaimana? Ya, jadi orang tua asuh. Kita sekolahkan anak-anak orang miskin, ya, sampai jadi sarjana. Jadi ada juga Bapak Ibu, dia tidak beranak, suaminya kayo, istrinya kayo, suaminya pejabat, istrinya pejabat, rumahnya gadang, otonya banyak, tapi tidak punya anak. Ya, dia pelihara anak-anak orang miskin, disekolahkan. Masih banyak anak UIN, anak UNP, anak UNAN yang berprestasi tapi orang tuanya miskin, dikasihlah biaya. Tapi ada pula suami kayo, istri kayo, sama-sama pejabat tapi tidak punya anak. Tapi yang dipelihara apa? Kucing. Dibeli kucing macam-macam, ada kucing apa? Kucing Anggora, anjing macam-macam. Ya. Ada baruk. Barako, baruk 25 juta Pak Ustaz. Baru dikasih air keras, Ibu, ya. Apakah tidak boleh? Boleh Bapak Ibu. Kita boleh menyayangi binatang, ya. Tapi daripada pelihara kucing banyak-banyak, pelihara anjing, pelihara baruk, lebih baik pelihara anak manusia. Masih banyak anak manusia yang miskin, ya. Jadi yang pertama apa? Ada doa itu dikabulkan langsung, ada yang ditunggu, timingnya yang tepat. Yang ketiga, Allah doanya tidak dikabulkan di dunia, tapi kita dipelihara Allah, kita sehat, dijauhkan dari mara bahaya. Ya, saya sudah berdoa lama tidak dikabulkan, tapi badan sehat, istri sehat, suami sehat, anak-anak sehat, ya, makan lagi ada. Itu Allah jauhkan kita dari mara bahaya.
Ya, jadi ada yang dijauhkan Allah dari mara bahaya. Nih sedikit Bapak Ibu. Ada dua orang, yang satu tamat fakultas ekonomi, yang satu tamat fakultas hukum. Kedua-duanya ikut tes untuk masuk jadi pegawai bank, ya, untuk masuk jadi pegawai bank. Yang tamat dari ekonomi ini lulus, yang dari hukum tidak lulus. Tentu sedih kita kalau tidak lulus, ya. Siapa bilang tidak? Ya Allah, sudah berdoa, saya sudah berusaha tapi tidak lulus. Sedih. Tapi Bapak Ibu, 4 tahun kemudian yang tidak lulus ini jadi anggota DPR. Lalu jadi bupati, lalu jadi gubernur, lalu jadi menteri. Ternyata Allah pilihkan yang lebih baik. Ya, dia tidak lulus tes masuk bank, tapi Allah pilihkan yang lebih baik. Jadi kalau kita belum dikabulkan, jangan marah-marah. Allah pilih yang terbaik buat kita. Semua yang Allah tetapkan untuk kita itu adalah baik untuk kita. Ya, jadi jangan marah-marah, tapi jangan berhenti berdoa. Ya. Jadi kesimpulannya, mari kita tingkatkan takwa kita, memperbanyak amal soleh yang baik, yang manfaatnya dirasakan oleh orang banyak. Dan kalau kita dalam kesulitan, boleh kita sebut-sebut amal soleh itu, minta kepada Allah, ya. Yang kedua tadi, berwasilah dengan Asmaul Husna, ya. Saya kira demikian Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.